She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Perkenalkan, nama saya Hasy Anzalia Sapna dari Sastra Indonesia Angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengalaman saya selama bekerja magang di Generasi Pesona Indonesia Nasional. Tema yang saya angkat dalam presentasi ini adalah pengenalan pariwisata Indonesia melalui penulisan konten di situs resmi Generasi Pesona Indonesia Nasional. Menurut Sinaga tahun 2010, pariwisata merupakan sebuah perjalanan terencana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencapai sebuah kepuasan ataupun kesenangan semata. Pariwisata sendiri sudah menjadi sesuatu yang ditonjolkan oleh negara untuk menarik para wisatawan. Peran penulisan konten ataupun artikel tentunya menjadi salah satu langkah nyata untuk membantu negara, khususnya Indonesia, menonjolkan pariwisata Indonesia itu sendiri untuk bisa dibaca dan diakses oleh berbagai masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, saya sebagai peserta magang penulis konten Generasi Pesona Indonesia Nasional, saya mencoba untuk menerapkan hal-hal yang sudah dijelaskan di perkuliahan seperti cara menulis yang baik, mengenai poebi dalam penulisan saya di konten-konten atau artikel-artikel Generasi Pesona Indonesia Nasional. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini, yang pertama adalah terjun langsung menjadi penulis konten di Generasi Pesona Indonesia Nasional. Kemudian yang kedua ada menjalankan tugas bagaimana yang telah ditetapkan ketika menjadi penulis konten. Kemudian yang ketiga melihat serta mengalami langsung proses menjadi seorang penulis konten. Kegiatan magang ini dilakukan secara work from home atau secara daring. Kemudian periode waktunya adalah dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai 23 November 2021. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profil dari Generasi Pesona Indonesia Nasional sendiri, atau selanjutnya saya akan mempersingkat namanya dengan menyebutkan GENPI Nasional. GENPI Nasional merupakan sebuah organisasi ataupun komunitas yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. GENPI sendiri berawal dari sebuah gerakan anak muda yang suka terhadap pariwisata dan juga tergabung dalam sebuah komunitas Wonderful Lombok Sumbawa. Kemudian gerakan ini mendapatkan sebuah tanggapan ataupun sambutan yang sangat positif. Ketua BPPD saat itu memberikan tantangan bagi anggota Wonderful Lombok Sumbawa untuk bisa menjadi komunitas dengan lingkup nasional. Nah, melalui tim percepatan wisata halal Kemenparekraf dengan melibatkan anggota dari Wonderful Lombok Sumbawa dalam pembuatan konsep serta kerangka acuan kerja, kemudian berproses selama 6 bulan dari Februari tahun 2016 hingga Agustus 2016, yang kemudian proposal tersebut diterima dengan proses 4 kali revisi. Revisi yang dilakukan berkenaan juga mengenai soal penamaan. Jadi nama yang tercantum dalam pengusulan adalah GENPI, yaitu Generasi Pesona Indonesia, dan GENWIN, yaitu Generasi Wonderful Indonesia, yang kemudian hal ini mengarah ke Master Brand Wonderful Indonesia. Usulan nama ini pun disetujui oleh Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara yang disesuaikan dengan nama brand Pesona Indonesia. GENPI Nasional sesuai dengan tajuk pariwisata Indonesia, yaitu Pesona Indonesia, adalah suatu wadah yang menaungi para relawan yang tertarik dengan pariwisata. Tujuan dari GENPI Nasional sendiri adalah mempromosikan objek pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Organisasi ini bersifat nasional yang mempunyai titik di berbagai daerah di Indonesia. Adapun beberapa kegiatan umum yang dilakukan oleh GENPI Nasional. Yang pertama adalah mempromosikan dan memberikan edukasi mengenai destinasi, tanggal-tanggal kegiatan pariwisata, dan juga kebijakan pemerintah dan sektor ekonomi kreatif. Ada juga kegiatan pembuatan merchandise yang digunakan sebagai upaya edukasi dan juga penyampaian narasi. Ada pula kegiatan penulisan konten, yaitu mengolah narasi dan visual tentang pariwisata Indonesia agar memberikan nilai positif baik ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Kemudian yang keempat ada melakukan komunikasi, komitmen, dan saling percaya antar sesama demi terciptanya pariwisata Indonesia yang lebih baik. Kemudian yang kelima ada kegiatan melakukan pengembangan branding. Kemudian yang keenam ada kegiatan pengumpulan, mengolah, dan mempublikasikan atraksi, akses, dan amenitas wisata Indonesia. Kemudian yang terakhir ada melakukan pengenalan dan pengalaman konsep Sabta Pesona dan peningkatan kapasitas diri anggota GENPI dalam bidang literasi digital, digital marketing, dan juga pembuatan konten.
Bidang kerja yang saya lakukan dalam Genpi magang ini adalah sebagai penulis konten, yang dimana penulis konten sendiri dibagi menjadi 2 kelompok dengan 1 mentor, namun pengerjaan artikelnya dilakukan secara individu. Kegiatan magang ini dilakukan secara daring sehingga anggota magang dari Genpi magang ini sendiri itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang dimana ini sangat menarik. Kita dapat saling mengenal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian peserta magang wajib mengumpulkan 2 artikel setiap minggunya, yang dimana terdapat ketentuan. Satu artikel itu kita harus menulis minimal 400 kata, atau kalau misalnya mau mengirim satu artikel saja itu minimal kita harus menulis 1000 kata. Kemudian untuk alurnya kita harus mengajukan judul atau tema terlebih dahulu ke mentor kita. Kemudian ketika sudah disetujui oleh mentor, kita boleh menulis artikel. Kemudian artikelnya dikirimkan ke Genpi. Kemudian nanti di Genpi akan disunting oleh para tim menyunting di Genpi. Kemudian dipublikasikan di situs resmi Genpi Nasional. Selama kegiatan magang ini sendiri, saya juga menemui beberapa kendala. Yang pertama ada pengajuan judul yang kurang efektif. Jadi pengajuan judul itu harus dilakukan secara japri pada awalnya, yang dimana kita tidak bisa mengetahui judul teman kita yang lain. Jadi kalau semisal ada kesamaan judul itu, kita harus mengulang mencari judul yang baru lagi. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah kurangnya referensi untuk menentukan judul ataupun tema. Kemudian yang terakhir adalah lamanya proses pengunggahan artikel itu sendiri ke website resmi Genpi Nasional. Namun ada pula cara-cara untuk menangani kendala yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, salah satunya adalah saya mengusulkan untuk cara pengajuan judul itu dilakukan di kelompok atau di grup chat, sehingga kita dapat melihat judul orang lain, yang dimana menghindari adanya kesamaan judul. Kemudian untuk cara penanganan yang kedua atau cara mengatasi yang kedua itu adalah mentor memberikan daftar tema yang bisa kita pakai untuk menjadikan tema tersebut judul dan artikel yang bisa kita tulis. Nah, sampai saat ini saya sudah menulis kurang lebih 23 artikel, kemudian yang sudah dipublikasikan di website resmi Genpi ada sekitar 5 artikel, yang lain masih dalam proses pengunggahan karena cukup banyak tim penulis konten Genpi Nasional, jadi harus antri seperti itu ya untuk proses penguploadan atau pengunggahannya ke website resmi. Nah, kegiatan magang ini menurut saya pribadi cukup berguna bagi saya untuk merasakan sebuah pengalaman kerja yang nyata. Kemudian dalam kegiatan ini juga saya menemui berbagai situasi ataupun kendala yang dihadapi di kerja yang nyata. Kegiatan magang ini juga memberi saya sebuah pengetahuan baru dan tentunya pengetahuan yang sangat berguna di bidang penulisan konten. Nah, selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti hati ataupun ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya juga mohon maaf. Terima kasih.